kasih Tuhan buat kerjakan-Mu. Sepanjang minggu, sepanjang waktu sudah kami lewati Tuhan, hingga hari ini Tuhan kami boleh kembali berkumpul di tempat ini ya Bapa. Semua dalam kasih karunia-Mu Tuhan. Dan misalnya Tuhan kami menyembah Tuhan, kami memberikan yang terbaik di hadapan-Mu ya Bapa. Dari hati kami Tuhan, kami memberikan pujian kami di hadapan-Mu Bapa. Engkau layak disembah ya Tuhan. Engkau layak ditinggikan di tempat ini ya Bapa. Yang kami minta Tuhan biarlah hadirat-Mu boleh melingkupi setiap kami. Siapapun yang hadir pada malam hari itu boleh mengalami Tuhan, boleh mengalami Engkau sendiri ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Kami pujian kami Tuhan, kami katakan Angkat suara di hidup dan kesempatan. Mari katakan bersama-sama sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, puji Kau selamanya. Mari saya undang kita berdiri bersama-sama katakan sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Yesus, oh Yesusku, puji Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, puji Kau selamanya karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, puji Kau selamanya. Kasih Yesus karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Mari semua Yesus, haleluya. Sekali kami panggil Yesus, sumber kekuatan kami, sumber harapan kami, sumber kekuatan kami. Hanya dalam nama Yesus selamanya. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dalam hidupku, mengangkat suara mengingatkan
Mengejar hari
Tuhan memberkati. Mari kita siapkan hati kita. Kita datang mendengar firman Tuhan. Sungguh mengasihi Yesus.
Tepuk tangan buat Tuhan. Kita berdoa dulu ya. Kami bersyukur punya Tuhan yang lebih setia dari kami. Sering sekali kami tidak setia Tuhan, tapi Kau tetap setia. Karena Kau begitu besar mengasihi kami. Buktinya kami masih ada hingga saat ini. Kalau banyak di antara kami yang sering sekali melakukan pelanggaran, kesalahan, dosa, bahkan bisa berulang-ulang kami lakukan, tapi Tuhan masih memberikan kami kesempatan. Walaupun kami tahu kesempatan itu juga pasti ada batasnya. Tapi biarlah pada malam hari ini kami mau belajar satu hal lagi. Bagaimana kami untuk bisa hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan itu tentunya untuk kebaikan kami sebenarnya. Seringkali kami merasa bahwa kalau kami melakukan kehendak Tuhan itu untuk Tuhan. Padahal itu cara Tuhan untuk menyelamatkan kami. Kami yang paling diuntungkan kalau kami diselamatkan. Kami yang paling diuntungkan kalau kami masuk surga. Kami yang paling diuntungkan kalau kami dilepaskan dari hukuman dosa. Bukan engkau. Kau hanya sebagai seorang Bapa yang selalu ingin memberi dan memberi. Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan dan tanpa syarat. Kau tidak membeda-bedakan setiap manusia. Hanya Kau membedakan ada cara untuk bisa bertemu kembali dengan Engkau. Dan cara itu tidak akan pernah bisa diubah, yaitu hanya melalui Tuhan kami Yesus. Oleh sebab itu Tuhan, Kau jamah hati dan pikiran kami pada malam hari ini, supaya kami bisa memahami apa yang Kau mau, supaya kami tidak salah langkah, supaya kami tidak mengalami jalan yang menuju maut. Dan aku yang akan menyampaikan jauh dari kesempurnaan Tuhan, hikmat yang terbatas, kemampuan yang terbatas, pengertian yang terbatas. Oleh sebab itu aku meminta Roh Kudus yang menyempurnakan semuanya. Dan segala kekurangan dan kelemahan, Roh Kudus tetap memberikan pengertian kepada kami, untuk kami bisa memahami apa yang Tuhan mau lewat firman yang diberitakan pada malam hari ini. Terima kasih Bapak. Jagai kami, oleh karena memenuhi tempat ini, juga keluarga-keluarga kami tidak bersama dengan kami. Kami serahkan doa kami ke dalam tangan-Mu. Kami bersyukur dan siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari siap sama-sama katakan amin. Sekali kita tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang hadir di tempat ini. Terima kasih. Dan tentu yang kita paling syukurin ya, silakan teman-teman paling begini aja ya. Tamu yang paling kita agungkan itu adalah Tuhan Yesus. Alangkah kecewanya hati kita kalau Tuhan tidak datang di saat kita memuji menyembah. Tapi kita bersyukur kita punya Tuhan yang selalu menghargai setiap kerinduan dari hati kita. Dia tidak melihat status kita siapa. Dia tidak peduli apakah kita orang punya atau tidak punya, apakah kita orang pintar atau orang tidak pintar, mau dari suku, ras, agama atau apapun. Dia tidak pernah peduli akan hal itu. Yang dia butuhkan itu selalu hanyalah hati yang selalu mau mengenal Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara kalau mau datang, mau di tempat ini, mau di gereja, mau dimanapun, janganlah datang untuk mendapatkan pengurapan. Janganlah datang untuk mendapatkan berkat. Janganlah datang untuk mendapatkan kesembuhan.
Janganlah datang untuk mendapatkan banyak lagi permintaan-permintaan yang kita berikan kepada Tuhan. Tapi coba kita belajar untuk datang, aku ingin mengenal Dia. Aku ingin mengenal Tuhan kita. Aku ingin mengenal siapa sih Yesus itu yang mau datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Dan saya percaya sekali kalau kita memang datang dengan hati yang rindu mengenal Dia, kita akan sepakat kepada setiap firman yang diberitakan. Kita akan sepakat kepada setiap firman yang kita baca, mau di sini maupun di rumah atau apapun. Karena firman yang kita baca ini adalah tujuannya untuk kita mengenal Tuhan, bukan manfaat, bukan kata-kata ajaib. Siapa tidak setuju kalau orang banyak mengatakan bahwa firman yang diperkatakan itu akan besar kuasanya? Sebentar dulu, siapa dulu yang mengatakannya? Ya, saya dulu punya bos yang sedikit-sedikit asal kaget, darah Yesus. Adapun dia dilindungi bukan karena darah Yesus yang dia berkatakan, memang Tuhan ingin melindungi dia. Karena sekali lagi, tidak ada gunanya kita baca firman ini kalau kita tidak benar-benar ingin mengenal Tuhan. Ini hanyalah sebatas orang saja di mata kita. Tapi kalau kita ada kerinduan ingin mengenal Tuhan, percayalah, kita pasti akan sepakat apapun firman yang kita baca, kita nggak akan melawan itu, kita tidak akan menolak itu. Dan kalau kita sepakat dengan firman yang kita baca, pasti hidup kita akan ada kemajuan, akan ada perubahan, sedikit demi sedikit akan ada perubahan dalam kehidupan kita. Kita tidak akan pernah sama lagi dengan sebelumnya. Dan itu yang Tuhan mau. Makanya angka sedihnya Tuhan kalau saat dia hadir ke tengah ini, dia ini anakmu kok datang, untuk diurapi. Diurapi untuk apa? Di dalam diri kita tuh ada Roh Kudus, Rohnya Tuhan. Yesus mengatakan, anak tidak akan tahu kapan akhir zaman, itu tidak akan tahu, tapi Roh Kudus tahu. Karena Roh Kudus itu memiliki hati kita dan memiliki hati Bapa. Jadi kadang saya suka agak miris gitu melihat banyak sekali anak Tuhan itu yang tergantung kepada hamba Tuhan, tergantung kepada pendeta-pendeta untuk mendapatkan pengurapan. Hai, sadar nggak sih? Dalam diri kita tuh ada Roh Kudus saat Yesus mengangkat ke surga, dan kita percaya, apalagi kita dibaptis, kita mempunyai Roh Kudus. Tahu siapa Roh Kudus? Rohnya Tuhan sendiri. Rohnya Tuhan sendiri ada dalam diri kita. Jadi kalau memang hidup kita berantakan, jangan salahkan Roh Kudusnya. Salahkan kenapa Roh Kudusnya tidak terpancar keluar dari hidup kita. Sama kita ibarat di rumah ini, di daerah Lembang ini ternyata mata airnya bagus. Tetangga-tetangga mata airnya bagus, sumber airnya bagus, tidak pernah kekurangan, tidak pernah kekeringan. Tapi kenapa di rumah ini kok airnya nggak jalan ya? Terus kita bilang airnya nggak ada. Dicek sama tukang yang mengerti tentang masalah air, ada, tapi pipanya kotor. Pipa-pipa paralon kita kotor. Jangan salahkan airnya ada, pipanya kotor sehingga yang keluar sedikit atau bahkan tidak keluar sama sekali. Itu masalah kita. Roh Kudusnya ada dalam diri kita semua, tapi kenapa hidup kita tidak berubah? Karena mampet, pipa kita mampet. Terus kita minta pengurapan dari luar. Untuk apa? Kita mengecilkan peran Roh Kudus dalam diri kita. Roh Kudus, rohnya Tuhan, rohnya Bapa, roh yang bisa memiliki hatinya Bapa, Tuhan sendiri ada dalam diri kita. Lakukanlah. Jadi siapa nanti Bapak Ibu Saudara hari Minggu atau hari apapun dan persekutuan, siapa nanti aku datang untuk mengenal Tuhan, bukan untuk masalahku diselesaikan. Bukan untuk hidupku menjadi lebih baik. Bukan berarti itu salah, tapi maksudnya kebayang gak sih Tuhan datang supaya kita kenal Dia, ternyata kita datang dengan motivasi-motivasi yang berbeda. Yang selalu berfokus kepada diri kita sendiri saja. Kebayang gak sih sedihnya seperti apa? Coba bayangkan seperti itu sebagai seorang bapak, tiba-tiba anaknya datang, jauh-jauh datang, disangka kangen sama dia, ingin curhat, ingin cerita, tapi ternyata, Pak, aku boleh pinjam gak uang? Kebayang gak sedihnya kayak apa? Bersyukur aja Tuhan juga bisa ngomong langsung di telinga kita. Makanya jangan kecilkan. Setiap datang firman, mau baca firman, sepakat bahwa firman Tuhan itu harus kita lakukan. Amin.
Ya, sesuai dengan temanya, dikatakan bahwa anak Tuhan yang serakah itu sama dengan penyembah berhala. Dulu saya berpikir penyembah berhala itu adalah menyembah roh-roh, animisme ya, sinkretisme, nenek-nenek moyang, kepercayaan-kepercayaan yang dulu yang pernah dilakukan oleh keluarga kita dahulu. Dulu saya berpikir yang seperti itu. Tapi ternyata kalau di Alkitab dikatakan di Efesus itu tidak seperti itu. Coba buka Efesus pasal yang kelima, ayat yang kelima. Sudah? Ya, karena ingatlah ini baik-baik tidak ada orang sundal, ya jelas ya, orang cemar, jelas ya, atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Kalau dulu saya berpikir penyembah berhala itu, ya makin banyaknya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan semakin sedikit penyembah berhala. Apalagi dulu saya sama almarhum Ko Apung, kita pelayanannya pelepasan, ngurusin juri gitu ya, dengan berbagai macam apa yang dia pegang lah gitu. Dan saya banyak melihat lawatan-lawatan bagaimana orang yang kalau menyembah sesuatu yang bukan dari Tuhan itu tidak akan tahan gitu, panas gitu, menjerit-jerit, meraung-raung, menggelepar-gelepar. Terus saya berpikir seperti itu. Tapi saat dikatakan bahwa serakah itu adalah penyembah berhala, saya langsung berpikir nih, ini kayaknya nggak ngefek nih. Mau di gereja, mau dimanapun, dia anteng aja bisa muji nyembah, dia anteng aja bisa baca firman, dia anteng aja, nggak ngefek apa-apa. Padahal dikatakan di situ gitu bahwa kalau penyembah berhala itu sama dengan disamakan orang Sunda, orang cemar atau orang serakah, sama dengan orang cemar atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian, yang tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Terus kalau kita baca lagi, ya di pasal yang kelimanya, terus kita baca lagi lanjut ya ke pasal 6-nya ya. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Jadi terang itu hanya berbuahkan keadilan, kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Jadi artinya kalau orang-orang serakah itu adalah orang-orang yang tinggal di dalam kegelapan. Sementara kita adalah anak Tuhan yang pada saat kita sudah bertobat ceritanya, kita harus menjadi anak-anak terang. Karena dikatakan di dalam terang itu akan berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Akhirnya saya jadi paham, nah ini jadi sumber masalah sekarang. Ini jadi sumber masalah sekarang. Kenapa akhirnya, saya nggak bicara duniawi. Ingat, kalau kita bicara tentang persekutuan iman hatiku ini, kita tidak berbicara tentang kehidupan orang-orang di luar sana, tapi ini berbicara kehidupan bagi anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen sendiri. Kenapa sih dalam kehidupan orang Kristen, apakah kita punya bos yang sebagai orang Kristen, kita punya gembala yang udah jelas dia adalah Kristen, tapi kadang-kadang kita tidak mendapatkan hal yang baik gitu, atau rekan kerja, atau rekan bisnis, atau apapun gitu. Padahal kita sering melihat harusnya kalau orang-orang yang sudah tahu kebenaran, harusnya kan berbuahkan kebenaran, harusnya kan berbuahkan keadilan, harusnya kan berbuahkan kebaikan. Ya, kenapa tidak? Makanya saya selalu katakan, di tempat ini kami tidak akan pernah berbicara apapun untuk menobatkan seseorang, tidak. Saya ingin berbicara untuk memberitahu bahwa di mana kondisi kita saat ini. Di mana kondisi kita saat ini? Silakan lagi, nyalakan lagi. Anggaplah saat mati lampu tadi, nyawa kita hilang. Cek sekarang diri masing-masing, ada di mana kita? Cek di mana? Dan saya berbicara tentang orang serakah. Orang serakah. Orang serakah itu bukan berarti anti firman, tidak. Saya sering kali ketemu sama orang yang tahu firman tapi serakah. Bahkan paham banget tentang firman tapi serakah. Bahkan bisa memuji, menyembah dengan alunan melodi yang begitu harmoni tapi serakah. Atau dia menjadi seorang pendoa tapi serakah. Coba cek, saat tadi mati lampu,
Saat tadi mati lampu, hidup kita diambil oleh Tuhan. Ada di mana kita saat ini? Ada di mana kita saat ini? Sedih nggak? Kita rajin ke gereja, kita rajin persekutuan, kita rajin ikutin kegiatan ibadah-ibadah yang lain. Tapi saat Tuhan panggil, tiba-tiba kita kaget, di mana ini? Gak ada Tuhan. Emang Tuhan tanya, berapa banyak duitmu? Berapa banyak kau tahu firman? Berapa banyak yang kau lakukan selama ini? Dan sementara yang ditanya itu dan kita jawab selalu untuk diri kita sendiri saja. Tahu firman, tapi nggak dilakukan. Ya. Saya kadang suka heran sama orang yang suka saat teduh ya. Saat teduh itu kan enak ya. Saya pernah dengar kemarin ada saudara harus bangun pagi, disiplin. Lawan ngantukmu atau ngantuk-ngantuk gak apa-apa, baca firman. Baca firman, gak apa-apa ngantuk-ngantuk, baca firman. Supaya nanti hidupmu akan dibimbing Tuhan dan akan diberkati sepanjang hari itu, oke? Saya paham. Jam 4 pagi kita bangun, hening, sepi. Ya. Tukang mie tek-tek udah gak ada kan jam 4 pagi ya. Kalau jam 9 masih tek-tek ya, masih ya. Iya, paham, hening ya, hening, bangun. Nah kalau tadi ngantuk-ngantuk saya nggak setuju ya. Jangan ngantuk lah, cuci muka lah. Masih ngantuk-ngantuk, cuci muka biar seger. Ya, biar seger kepala, muka seger, baca firman. Hening, ada worship nih. Wah, enak dengarnya. Tiba-tiba firman masuk. Tuhan bicara sesuatu. Tuhan bicara sesuatu. Dan saya bayangkan kalau Tuhan bicara sesuatu, Michael, kamu tuh orang yang egois banget. Ayo dong hari ini kamu jangan egois seperti kemarin. Michael, istrimu belum kau sayangi dengan sungguh-sungguh. Ayo dong kau sayangi dengan sungguh-sungguh. Michael, kau belum jadi pemimpin yang baik. Ayo dong jadi pemimpin yang baik hari ini. Michael, kau belum menjadi berkat bagi sesamamu. Kau pelit, kau kikir, kau gak pernah peduli kesusahan orang. Ayo hari ini kau lebih baik seperti ini. Saya bayangkan seperti itu. Dan suara itu kan jelas terdengar sekitar kita karena tidak ada gangguan apapun. Tapi yang saya heran, orang-orang yang selalu berkata suka saat teduh, hidupnya kebalikan daripada itu. Udah janji memberikan pesanan bagi orang, sekejap dibatalkan. Tidak pernah memikirkan bahwa pesanan itu bisa berarti bagi orang itu. Bagi dia tidak berarti, dibatalkan. Ngomong A, berubah jadi B. Lebih suka dilayani daripada melayani. Dalam situasi yang harus benar-benar harus mengalah, tidak mau mengalah. Tapi itu ditutupi semua dengan kemasan yang sangat baik. Begitu ada berkat dipamerkan. Tidak pernah peduli bahwa orang yang dipamerkan itu juga ingin akan berkat itu. Saya jadi heran. Tadi suara firman Tuhan yang begitu mengalun dengan lembut itu kemana semua? Kenapa masih tetap serakah sementara di Alkitab dikatakan gak bisa itu. Kalau kita hidup dalam terang itu gak bisa. Harus ada perubahan. Tadi dikatakan ayat 9, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan. Keadilan itu paling susah. Keadilan paling susah. Demi perusahaan kaya, demi perusahaan diberkati, semua anak buahnya dikasih minim. Dan saat perusahaan itu diberkati, dia bilang ini berkat dari Tuhan. Ini berkat dari Tuhan. Saya dengarnya miris. Itu kehidupan anak Tuhan. Itu kehidupan anak-anak yang saat teduh setiap hari. Di mana kasih Tuhannya?
ngeliat seperti itu, tau nggak? Beda sekali sama kehidupan para rasul, pada kehidupan Rasul mula-mula tuh di kisah Rasul pasal yang kedua itu bagaimana saat murid-murid Yesus itu berkumpul, mereka berbagi, menjual hartanya dan saling membagi semuanya. Mereka bersekutu dari rumah ke rumah satu, saling memperhatikan satu sama lain. Di satu sisi kita diajar untuk mengikuti kehidupan para rasul-rasul atau nabi atau apapun lah dalam Alkitab. Saya bukan orang yang pintar dalam bicara Alkitab. Bahkan saya saat ini mengakui saya bukan orang yang layak untuk menyampaikan firman Tuhan. Tapi saya selalu bilang sama Tuhan, saya hanya menggunakan waktu saya untuk memberitakan itu. Tuhanlah yang menilai saya layak atau tidak layak. Cuma saya ingin memberitahu kepada teman-teman, di mana posisimu saat ini. Sadarilah, lebih baik kau sadar posisimu sekarang daripada saat tiba-tiba tadi lampu mati, nyawamu hilang, dan kau kaget kenapa kau ada di kegelapan. Padahal kau merasa selama ini dalam terang. Bangga dengan seperti tadi. Bangga dengan hafal ini. Saya mah gak hafal Alkitab, apalagi zaman sekarang tinggal gampang buka Google. Dulu mah saya harus punya konkordansi. Enggak. Saya paling tipikal orang yang tidak pernah bangga hafal Alkitab. Enggak. Alkitab bukan buat hafal, tapi buat dilakukan. Tapi saya paham tentang Alkitab. Ya. Jangan ada jalan yang disangka lurus tapi ujungnya menuju maut. Kenapa sih? Kalau jalan disangka lurus tuh jalannya nggak jelek berarti. Itu berarti jalan yang seperti jalannya Tuhan. Seperti jalannya Tuhan tuh memang kita ada jalannya Tuhan, tapi kitanya salah. Oke, sekarang nih, saya juga bukan orang yang bisa menjamin bahwa saya masuk surga, enggak. Saya selalu suka mengingatkan, jangan pernah menganggap dirimu gampang masuk surga. Masuk surga itu susah, enak aja bilang gampang. Jadi karena udah melayani, tidak ada itu. Kalau hidup kita tidak berarti bagi orang, tidak ada itu. Kayak tadi, tidak adil, tidak peduli, tidak pernah. Wah, udahlah, itu hak saya aja. Pemimpin itu paling berat kalau tidak adil. Di dalam pelayanan juga, sering sekali saya melihat ada orang berkompeten untuk bisa ada di mimbar, tapi dia tidak bisa naik. Tapi orang tidak berkompeten bisa ada di mimbar. Capek. Tapi saya nangis di belakang. Tuhan, saya malas sebenarnya, malas banget nyampaikan ini. Saya tuh jadi ingat Paulus. Tadi saya buka lagi di Filipi pasal yang kedua, coba lihat. Filipi pasal yang pertama. Tolong lihat. Ini keinginan hati saya kan. Ayat 20. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan, Filipi 1 ayat 20. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Nah ini Paulus juga depresi. Secara hati dia pengen ketemu Tuhan gitu. Cuma bedanya Paulus sama saya, Paulus lebih benar gitu. Oh saya juga, oh saya yang pengen ketemu Tuhan. Memang saya siapa? Saya hanya orang yang sekarang mau belajar menggunakan sisa waktu hidup saya untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Dan apa yang Tuhan mau lewat hidup saya, memberitahukan kepada saudara semua seperti apa kondisimu. Seperti apa kondisimu. Sadarlah. Jangan terkecoh sama semua firman yang baik-baik. Krisman pernah bicara sama saya, abang kok boleh terlalu keras. Saya bilang memang di sini makanannya adalah makanan yang menyehatkan, dan di mana-mana makanan menyehatkan itu tidak enak. Jangan kau cari kikil di sini, Krisman, atau lomo-lomo. Nggak akan ada dijual lomo-lomo di sini, kidu-kidu. Ya, jadi kalau makanan kurang gula, ya sedikit garam.
Saya pernah baca ada seorang ahli di sini mengatakan kalau makanan itu sudah enak, berarti makanan itu tidak sehat. Karena kalau makanan sehat itu pasti kurang selalu. Saya bilang sama dia, abang terlalu keras. Memang saya menyatakan itu. Kalau pengen cari yang lembut jangan di sini. Banyak yang menyampaikan yang lembut, tapi habis itu hidupmu tiba-tiba mati lampu tadi. Gimana? Saya menyampaikan apa yang Tuhan mau, visi Tuhan itu aja. Tugas saya hanya ingin memberitahu siapapun yang mendengar firman yang diberitakan lewat mulut saya untuk ngecek hidupmu ada di mana sekarang. Setelah tadi lampu itu mati, jujur aja sama dirimu, kau ada di mana? Kau ada di mana? Kau tahu kan? Ini kan topiknya serakah, tapi kan ada juga cemam, percabulan, ya. Mementingkan diri sendiri, tidak adil dan yang lainnya. Tahu dong ada di mana? Tahu dong ada di mana? Jujur aja sama diri sendiri, tahu ada di mana? Kita lihat 1 Yohanes pasal 16. Sudah? Sebelumnya 15 dulu ya. 15 dulu. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 15 saya bacakan ya. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ya. Serakah itu apa sih? Ini pengertian saya aja ya. Bagi saya tuh orang serakah itu adalah orang yang egois. Ya. Kalau dalam namanya serakah itu pasti egois, selfish ya, hanya berpusat kepada dirinya sendiri, egosentris ya. Kalau udah bicara egois, berarti tidak adil. Ya. Kalau kita lihat lagi, bagi saya orang serakah itu adalah orang yang kejam. Orang yang kejam, tidak punya empati. Kita bayangkan kejam itu kayak menyembelih itu enggak. Orang serakah itu adalah orang yang kejam. Dia tidak pernah peduli apa dampak dari apa yang dia lakukan. Bisa dia tidak peduli dengan kanan kiri, dengan siapapun, dia adalah orang yang kejam. Ya, ironis. Dan yang ketiga, orang serakah itu adalah orang yang menikmati apa yang dianggap berarti bagi dunia. Sekali lagi saya bilang, konteks di sini adalah konteks bagi anak-anak Tuhan. Ya, makanya judulnya itu adalah anak Tuhan yang serakah. Saya nggak bicara orang dunia. Kenapa saya bicara orang dunia? Orang dunia wajar lah. Kau usah diomongin orang dunia. Hidup kita benar, orang dunia nggak lihat, orang dunia juga kan ngikutin kita. Itu aja simpel. Nah, karena kita fokus penginjilan pada orang dunia, tapi hidup kita sendiri nggak seperti itu. Hidup kita sendiri bahkan dikatakan lebih jahat daripada orang dunia. Makanya adanya malah kepahitan, malah jadi olok-olok gitu loh. Ya. Jadi menikmati apa yang dianggap berarti bagi dunia, menikmati apa yang dianggap berarti bagi dunia. Harusnya apa yang berarti bagi dunia itu bagi kita tuh nggak berarti. Udah kebalikan, kita tuh sama dunia tuh berbeda. Anak Tuhan sama dunia tuh berbeda, udah jelas. Makanya kata Tuhan tuh, kalau orang bodoh bagi dunia, Tuhan akan jadikan lebih berhikmat daripada orang yang paling pintar bagi dunia. Tapi kebalikannya juga sama gitu. Kalau yang menarik bagi dunia, bagi kita harusnya tidak gitu. Jadi apa itu? Gaya hidup hedon. Nah ini, saya melihat gaya hidup hedon itu, walaupun tidak semua itu hedon, tapi gaya hidup hedon atau meniru-niru hedon itu ada di dalam kehidupan kita sekarang. Ya, saya tahu sendiri lah. Dengan segala macam alasan apapun. Kalau saya korbankan juga di PI1 atau PI2 kemarin. Saya nggak mau bahas itu lah. Flexing, pamer. Orang serakah itu begitu. Orang serakah itu pasti akan pamer. Saya tuh dari dulu ya, kalau saya punya makanan sesuatu ya, kalau makanan itu ternyata makanannya mahal, tapi teman-teman saya itu nggak mempunyai gitu,
Saya nggak akan mau gitu makan di depan mereka, nggak akan mau. Kenapa? Ya teman saya juga pengen dong. Teman saya juga mau dong. Emang cuma saya doang yang mau. Tapi saya nggak punya kemampuan untuk membeli buat teman-teman saya. Udah saya umpetin aja. Lebih baik saya mengganti makanan saya sebarangannya sama teman-teman gitu. Lebih baik daripada saya makan sendiri gitu loh. Itu orang serakah. Dia nggak peduli itu. Dan mirisnya dia pakai nama Tuhan. Ya, karena Tuhan nih. Karena Tuhan. Ya, karena Tuhan. Perusahaan saya bisa berkembang tuh karena Tuhan. Yakin? Kalau memang karena Tuhan semuanya happy di perusahaan itu. Percaya nggak? Kalau memang karena Tuhan, perusahaan itu karena Tuhan diberkati, semua pasti happy di perusahaan itu. Bukan happy itu ya, ini datang lagi happy gugup. Sekali lagi saya bilang, kalau memang karena Tuhan semuanya pasti happy. Semua pasti akan merasakan berkatnya. Branded. Saya gini, bicara branded gini, saya nggak masalah dengan branded, asalkan memang berdasarkan fungsinya ya. Ya, berdasarkan fungsinya. Ya. Ini kita bicara anak Tuhan nih, saya bicara anak Tuhan. Karena kan dulu ada satu pendeta dari luar negeri bilang, Yesus kalau datang sekarang, memangnya keledai gitu. Biasanya pakai Lamborghini. Saya bilang, belum tentu bos. Belum tentu kalau dia pakai Lamborghini gimana dia mau menyambar orang yang dari jalan gitu. Ya, seakan-akan suatu pembenaran gitu. Kita berhak diberkati, kita berhak pakai. Saya mau nanya lagi, berdasarkan fungsi. Kalau memang fungsinya sesuai dengan harganya, silakan, nggak apa-apa. Saya juga tiba-tiba LK nih nyampe rumah gitu ya, tiba-tiba ada AI robot gitu ya untuk ngebantuin gitu, nyetrika gitu. Oh nggak apa-apa ya, harga berapa? 200 juta, nggak apa-apa. Tapi kalau sesuatu benda yang fungsinya juga sama-sama aja, tapi nilainya mahal karena brandnya merek yang sangat eksklusif sekali, saya mau nanya, untuk apa sih? Nah, itu kan hak saya, Bang. Betul hak kamu. Cuma saya mau nanya, waktu kita firman Tuhan, untuk apa? Sementara uang sebesar itu bisa kau pakai. Gak pernah lihat apa di IG itu ada gereja yang reot banget? Apa gak pernah lihat gitu ada tukang pemulung tapi jadi pendeta berkhotbah dengan jemaat yang begitu bisa? Apa gak pernah lihat tuh ada orang-orang sakit yang benar-benar minta butuh bantuan tapi nggak ada yang ngebantu di media sosial? Apa nggak pernah lihat itu? Apa nyaman pakai benda-benda seperti itu? Apa nyaman punya harta sebanyak itu? Apa nyaman punya begitu banyak sekali kekayaan-kekayaan tetapi kita mengaku anak Tuhan? Nyaman gitu? Kalau nyaman sebenarnya siapa Tuhanmu? Siapa Tuhanmu? Kalau serakah ada jelas Tuhan itu adalah Mamon. Siapa Tuhanmu sebenarnya? Siapa yang kau sembah saat kau teduh sebenarnya? Siapa yang kau nangis-nangis kamu worship itu sebenarnya? Siapa sebenarnya? Yang pasti bukan Baal. Yang pasti bukan Ashtoreth. Yang pasti bukan Dagon, bukan Moloch. Itu gak akan tahan dengan hadirat, tapi Mamon. Dia bisa bicara di sini seperti saya bicara. Coba pikirkan itu. Saya bukan bicara ini habis itu bantu sini, enggak. Saya mau ngomong gitulah. Saya kadang-kadang kalau melihatnya di Facebook atau di mana gitu, Tuhan, aduh Tuhan, kalau saya punya berkat saya pengen tolong, ini kasihan banget nih, ini anak kepalanya gede banget begitu. Masa ada tergerak satu orang pun? Tapi nanti yang ngebalas, oh itu nanti bohongan segala macam. Ya kalau bohongan kan kita juga nggak bodoh, kita bisa cek dong. Kita bisa cek dong. Kita bisa cari dong. Masih nyaman gitu, punya sahabat harta deposito dan begitu harta, tanah di mana-mana, properti di mana-mana. Dan kita bilang kita karena Tuhan, nangis Tuhan, nangis Tuhan, bawa nama Tuhan melulu.
Saya orang yang nggak seteduh. Saya kemarin baru ngomong sama istri saya. Sebenarnya daripada kau tak teduh jam 4 pagi. Habis itu kamu melewatkan jam 6, jam 10, jam 11, kamu ketemu orang, lupa sama satu itu. Kamu berbuat jahat sama itu orang, kamu serakah kepada orang itu, kamu tidak adil sama orang itu, kamu pelit sama orang itu, kamu tidak mau membantu, kamu tak peduli apapun. Lebih baik saat ketemu orang, kamu ngobrol sama Tuhan. Tuhan, ini orang harus gua apain, gua hajar atau gua ampuni Tuhan. Lebih baik seperti itu. Saya bukan lagi seteduhnya, tapi sering sekali saya lihat orang yang saat teduh, saya bingung. Suara siapa yang dia dengar? Suara siapa yang dia dengar? Siapa Tuhan? Yesus kan? Ya. Kadang-kadang seakan itu penyembah berhala. Itu mengakibatkan kenapa orang-orang serakah ada di dalam kehidupan anak-anak Tuhan tidak pernah takut sama Tuhan. Coba ya kita lihat di Mazmur pasal yang kedua 11. Ini tentang ibadah ya. Tentang ibadah. Saya masih ada waktu nih. Mazmur pasal 2 ayat 11. Tolong ya. Mazmur pasal yang kedua 11. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Kita lihat lagi satu lagi, Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 12 ayat 28. Ibrani pasal 12 ayat 28. Sudah? Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Jadi kalau di Mazmur pasal 12 itu ada juga rasa takut dan gentar. Karena Tuhan itu pada itu adalah api yang menghanguskan. Emang sekarang santai kan? Santai banget. Ribut suami istri di mobil, nyampe gereja bisa nyanyi. Lebih parahnya bisa pelayanan di atas mimbar. Dulu saya punya guru, saya sebutkan di sini bahwa pendeta Samuel Dudi dengan hormat. Waktu saya sekolah kitab, pada saat dia mau ngajar hari Senin, itu dari mulai hari Jumatnya, Sabtunya, Minggunya, goa doa tempat kami ibadah itu rame. Biasanya jarang penuh semuanya. Kenapa? Siswa-siswa itu pada doa minta ampun sama Tuhan. Kenapa? Karena beliau ini kalau lagi khotbah, lagi pelayanan, dia bisa punya hikmat, dia bisa tahu isi hati orang, pikiran orang. Saya ngomong ini karena saya ngalamin sendiri. Jadi bukan omong kosong. Jadi daripada saya nanti dibongkar begitu beliau ngajar, karena beliau ngajar bisa nunjuk, kamu suka berzina ya. Kebayang di depan begitu banyak orang, malu kan? Jadi semuanya minta ampun di goa. Tuhan ampuni, kuduskan, sucikan aku. Tapi itulah contoh bagaimana di saat kami belajar dari Senin itu ada takut dan gentar sama Tuhan. Cuma masalahnya nggak banyak yang seperti beliau, bahkan jarang sekali gitu. Jarang sekali kan. Walaupun hari Senin itu kami beribadah itu karena takut gitu, takut dibuka aibnya gitu. Karena beliau dipenuhi kuasa oleh Tuhan gitu. Tapi kalau zaman sekarang santai aja. Bahkan mau khotbah juga kalau hidupnya masih bongkar, khotbah aja. Firman mau diputar balik juga nggak apa-apa lah. Kondisimu lah lihat. Ya. Kita lihat di 1 Yohanes pasal 2 16-17. 1 Yohanes pasal yang kedua. Ada yang ke-16-17 yang bacakannya. Sebab semua yang ada di dalam dunia itu keinginan daging dan keinginan mata sedangkan Tuhan hidup bukan berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Dunia yang mau diikutin itu akan lenyap, tapi orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup selama-lamanya. Itu tadi saya katakan, kalau kita mau datang itu ingin mengenal Tuhan lah, supaya tahu kehendak Tuhan itu apa.
Nah, kita pengen tahu kehendak Tuhan apa? Kita buka di Mika pasal ke-6 ayat ke-8. Mika anaknya Koasep ya. Mika pasal ke-6 ayat ke-8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Pertanyaan, suatu pertanyaan, artinya apa itu? Ada ironisme di situ, ada ironis di situ. Mika ini adalah seorang nabi yang kalau dikatakan itu, kalau Yesaya itu adalah nabi itu para raja-raja, Mika itu adalah nabi itu orang pedesaan. Lalu saya baca itu, oh iya ya Tuhan, kayaknya saya seperti ini gitu. Kami lah, bukan saya aja. Kami ini siapa sih? PI hatiku gitu. Dari Antua Genios, bukan orang yang paham banget dengan Alkitab, enggak. Tapi saya tetap santai atau tetap semangat menyampaikan firman Tuhan karena saya tahu Tuhan nanti enggak bicara sepaham apa kok bicara Alkitab, bukan. Sepaham apa kamu melakukannya? Ya, itu Mika. Jadi katakan apa tadi? Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di depan Allahmu. Pada masanya Mika, orang-orang Israel pada saat itu penuh dengan korupsi, ketidakadilan, penuh dengan mungkin kolusi, nepotisme seperti yang sekarang terjadi saat ini di kehidupan orang Israel. Dan dia berbicara seperti itu. Waktu saya baca ini gitu, oh iya ini relevan juga dengan masa sekarang. Nah, saya sekarang bersama teman-teman saya berbicara kepada Bapak Ibu Saudara semua. Berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Rendah hati, jangan sombong bos. Jangan sombong. Jangan sombong. Hati-hati bos. Ya, jangan sombong. Untuk dapat mengetahui kehendak Tuhan yang paling pertama kita tuh lakukan, jangan ikutin kehendak dunia. Udah itu aja. Lawan loh. Kehendak dunia tadi pamer, jangan pamer. Kehendak dunia serakah, jangan serakah. Kehendak dunia tuh, kita udah tunjukin yang sederhana aja, lebih keren kok. Saat Bill Gates dikatakan memakai jam Casio harga cuma berapa gitu, itu orang respect kok. Makanya ada istilah kan di luar negeri, kalau orang kaya sebenarnya dia kan pakai benar-benar tidak bermerek gitu, contoh misalnya. Tapi kalau orang bukan orang kaya beneran akan pakai benar bermerek. Saya pikir masuk akal juga. Dan mulai mata tuh terbuka melihat nih mana yang butuh bantuan nih, mana yang butuh pertolongan nih. Terus sadar nggak sih setiap berkat yang kita miliki itu kan bukan punya kita semua. Kadang ada milik tukang parkir, kadang ada milik gelandangan, kadang ada milik tukang sayur, kadang ada milik siapapun. Cuma itu Tuhan percayakan lewat kita gitu kan. Ya tadi saya bilang, mulai buka mata lah. Ya, jangan cuma kasihannya, ya gila, gembalanya, pendetanya, setiap hari biasa jadi tukang arit rumput, hari Minggu khotbah. Saya nggak tahu dari gereja mana, cuma hati saya, Tuhan ngomong ada yang peduli gitu. Kamu mungkin nggak peduli. Kenapa sih membesarkan kerajaan kita terus? Kalau jelas kerajaan kita itu bukan kerajaan kita itu kan kerajaan Kristus. Ya. Kenapa sih? Makanya dikatakan di Roma pasal 12 ayat kedua. Sudah? Roma pasal 12. Satu pasal lagi ya. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Udah awalnya tahu banget pasti ya. Tapi nggak tahu kita ngelakukan apa enggak. Tapi berupalah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Suruh berubah kan? Kalau berubah kan pasti ada progres ya, ada kemajuan ya. Dan saya tutup dengan satu ayat di 2 Korintus pasal 3 ayat 16. Kita tadi dikatakan suruh berubah. Yang serakah harus berubah. Yang cemar harus berubah. Yang cabul harus berubah. Yang kikir harus berubah. Yang sombong harus berubah.
Di 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 16. Tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka seluruh itu diambil daripadanya. Nanti saudara bisa baca sendiri nanti ya. Kalau kita berbalik kepada Tuhan, selubung-selubung yang melindungi karakter kita pasti akan diangkat. Saya minta pemain musik dulu naik ke atas. Kalau kita berbalik kepada Tuhan, selubung-selubung itu pasti akan diangkat dari mata kita. Bukan bicara mata jasmani ya, tapi mata rohani. Tapi nggak akan mungkin selubung itu diangkat kalau kita tidak berbalik kepada Tuhan. Berbalik kepada Tuhan artinya fokus kita kepada Tuhan. Dalam segala hal, mau dalam bisnis, dalam sekolah, mau dalam rumah tangga, mau dalam pelayanan, fokus kepada Tuhan. Kalau kita fokus kepada Tuhan, melihat kepada Tuhan, dia pasti akan ngomong balik sama kita. Dia akan kasih tahu apa yang menjadi kejelekan kita. Kalau sampai ada orang yang tidak berubah sampai saat ini, berarti dia tidak fokus kepada Tuhan. Karena kalau dia fokus kepada Tuhan, pasti Tuhan bicara kepada dia. Ayo, kau berubah dong. Kejam-kejam amat jadi orang. Kau berubah dong. Ya, pemarah terus kau. Berubah dong. Tapi kalau kita tidak fokus kepada Tuhan, wajar. Mau saat teduh kek, mau doa malam kek, mau doa pagi kek, karena fokusnya tidak ke Tuhan, itu hanya angin lalu saja. Dan itu membuat kita tidak pernah berubah. Dan ingat, akan ada masanya padam lampu dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Paling tidak, Bapak Ibu Saudara, saat itu terjadi, jangan pernah berkata kepada Tuhan bahwa gak ada yang memperingatkan. Tuhan bicara di PI Genios ketiga, di PI Hatiku ketiga, ada yang namanya Michael pernah mengingatkan kepada kamu bahwa posisimu saat itu adalah tidak benar. Tapi karena kau tidak merespon, itu salahmu sendiri. Saya sudah memberitahukan posisi ini kepada Bapak Ibu Saudara semua. Tinggal kita masing-masing. Cuma saran saya, fokus ke Tuhan. Ya, fokus ke Tuhan. Kalau kau fokus ke Tuhan, lagi nyetir pun, kau pasti ada koneksi dengan Tuhan. Kau di kamar mandi, ada koneksi sama Tuhan. Kau ada di pasar, ada koneksi sama Tuhan. Kau ada dimanapun, dalam situasi apapun, kau ada koneksi sama Tuhan. Kalau kau sedang saat teduh menjadi saat teduh berkualitas. Saat kau berpuasa, puasamu menjadi puasa yang berkualitas. Saat kau mengikuti ibadah rohani yang lain, kau akan menjadi ibadah rohani yang berkualitas karena kau dapat sesuatu dari Tuhan. Ini satu pujian. Sedikit apa? Ngomong sama Tuhan, minta sama Tuhan. Termasuk saya juga, sedikit hatiku Tuhan. Apakah benar-benar kita hari ini bisa mengerti apa yang Tuhan maksud di dalam itu? Selidiki aku di hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, oh yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, lihat hati kami. Apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat lewat
Kami mau berjuang sampai akhirnya. Kau dapat lihat kita tetap setia. Pejamkan mata kita ya. Tuhan, firman Tuhan kita dulu. Ini firman buat kami semua, termasuk buat kami juga. Ada di mana kami sekarang? Ada di mana kami? Tentu itu bukan jadi satu pertanyaan lagi. Karena saat kami membandingkan hidup kami dengan firman Tuhan kami, harusnya sudah tahu kami ada di mana. Mari, yang ingin membereskan doa sama Tuhan. Tuhan tahu kok. Tuhan tahu. Bereskan. Tentu dibereskan bukan hanya saat ini saja, seterusnya. Minta ampun kepada Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan. Minta kasih tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Minta dia masih tetap memberikan penyertaan dalam hidup kita. Minta dia mau menyucikan kembali kita, memberikan kesempatan lagi kepada kita. Bereskan. 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 Kami tanggalkan semua apapun yang jadi penghalang kami di hadapan Tuhan. Kemarahan kami, kemuliaan kami, kebanggaan kami, kehancuran kami, semuanya Tuhan, semuanya. Yang kami inginkan hanyalah Tuhan Yesus saja pada malam hari ini. Hanya Tuhan Yesus saja. Yang kami inginkan hanya Engkau saja Tuhan. Oh, lihat hati kami, oh lihat hati kami. Kau tahu siapa kami. Kau tahu apa yang kami tutupi selama ini. Kau tahu apa yang kami selubungi selama ini. Kau tahu apa yang selama ini kami sembunyikan Tuhan. Kau tahu Tuhan. Dan kami tahu itu semua tidak akan pernah membuat kami bisa sampai bertemu dengan Bapa kami yang di sorga. Ampuni kami Tuhan.